gue yang di nanti mulutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk saat ini di caster dadakan malam hari ini. Semoga tenagaku masih ada dan gue minta ramaikan dulu teman-teman live comment section dengan Api di Mon Gaming untuk malam hari ini. Spill Api dulu untuk di comment section dan sekarang kita langsung mulai untuk biara sesi pertama dengan 50 CP yang terlihat untuk saat ini, dimana sudah ada beberapa yang melakukan perjalanan menuju ke CP selanjutnya dan bahkan mereka sudah memberikan satu buah pergerakan menuju ke CP yang paling banyak yang terjatuh untuk biara bawah. Oh my god, dan ini ingat ya, tadi gue dengar informasinya bisa untuk skip CP teman-teman. Jadi kalian gak usah nyentuh CP-nya langsung terbaca dan sekarang Lorpan nampaknya menduduki untuk biara posisi pertama. Untuk biara posisi kedua terlihat di depan sana ada manusia berbadan biru. Biara belakangnya terlihat kembali ada satu kostum bola ya, futsal ya, sedangkan ada Kenzo. Mohon maaf nih, masih tetap kecil teman-teman ya. Kalau misalkan gue belum bisa untuk terbaca banget, mohon maaf, kalian bisa untuk lihatnya sendiri dan kalian simpulkan siapa yang ada di situ. Beberapa karakter gue apa teman-teman. Babi kita langsung lihat kembali di mana untuk saat ini, di mana dari Lorpan masih bisa memimpin. Langsung lompat ke bawah masih, lompat ke bawah masih karena jalan ini bolong, gak bisa. Lo harus lompat ke bawah. Nah kan Lorpan bingung dan tersalib di posisi keempat untuk saat ini. Dan sekarang mereka sedang menuju ke arah area atas. Banyak sekali yang mencoba untuk memberikan sebuah pergerakan ke nampaknya mereka karena mungkin obstacle-nya ya teman-teman untuk daerah Mon Gaming ini friendly banget. Walaupun kita lihat kembali 50 CP, tetapi mereka mempunyai beberapa obstacle yang cukup friendly sehingga gue yakin banyak beberapa yang masih bisa untuk memberikan sebuah pergerakan close range-nya hingga ke beberapa CP karena bisa dibilang easy mekanik, tapi ada beberapa juga yang hard mekanik. Jadi perlu untuk fokus banget apalagi dengan mereka yang ramai seperti ini dan mereka saling berdekatan. Gue yakin ini bakal banyak beberapa yang crash juga, tapi perlu untuk mereka ketahui juga mode BU mengalahkan segalanya teman-teman. Dan sekarang kita melihat kembali di mana ini menandakan bahwa banyak sekali yang balap liar, menandakan bahwa kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, tetapi tidak bercanda doang teman-teman. Dan back kembali untuk saat ini manusia berbadan biru di depan sana mencoba untuk melakukan pergerakan skip CP masih cukup aman kembali. Dan sekarang kita lihat juga di mana. Oke, hati-hati, ini hitungannya seharusnya pas ya untuk mereka jika ingin melakukan pergerakan yang mungkin sangat-sangat konsisten karena gue yakin tapi ada yang terjatuh. Oh my god, di depan sana bahkan Lorpan, where are you Lorpan? This is it. Tapi tenang aja, dengan 50 CP yang mungkin berjalan ini bakal menjadi sebuah privilege lah. Pasti gue yakin bakal ada beberapa CP penentu keuangan dan nantinya ini bakal merubah posisi ya. Tapi kita akan lihat saja akan seperti apa untuk saat ini, di mana untuk saat ini ada 4 besar biara depan yang mencoba untuk memberikan sebuah tekanan tapi harus terjatuh. Pria berbaju merah di depan sana dan sekarang misalkan 3 orang, ada streamer guys, ada streamer di sini, ada streamer. Tenang aja, gue deket-deket kayak gini juga mereka gak bakal kalah. Tenang, aman, gue invisible bro, lihat gue invisible cuy. Jadi nanti ada bocil baru masuk room bilang bang lu tuh gangguin bang caster tenang, gue invisible ya, ini gue kasih tahu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada bocah-bocah seperti itu kalian lawan ya guys ya. Oke. Dan sekarang kita kembali, ini butuh hitungan nih, ini butuh hafal karena tidak ada beberapa jalan yang mungkin ini bisa untuk wrong way yang tidak sampai untuk biarkan terground. Yang untuk saat ini kita kembali juga di mana dari seorang Penzo. Oh my god, Penzo memimpin di depan dan ada lelaki berkulit biru yang mencoba untuk melakukan sebuah tekanan sedangkan disusul oleh beberapa pemain di belakangnya. Dan kita lihat juga di mana Lorpan belum terlihat teman-teman. Lorpan masih belum muncul karena pembukaan dan terlihat kembali Lorpan dengan asetnya mulai untuk berjalan kembali untuk lewati tangga atau obstacle demi obstacle. Nggak semuanya tangga ya, tapi kali ini kita melihat juga guys, sorry banget gua skip komen ya, gua skip komen dan gua minta tolong tap layar dulu teman-teman biar semakin mantap acaranya. Dan gua skip komen, jadi buat kalian semua kalau misalkan ada teman-teman yang nanya jawab dikit aja, kalau nanya ulang baru kalian demo ya bang ikutnya gimana, kalian bantu jawab udah lewat bang, udah lewat gitu ya. Oke, setuju bantu jawab teman-teman yang baru datang ya teman-teman, setuju nggak? Setuju dulu, gua nggak gerakin nih kameranya. Ah, itu dia, setuju ya. Oke, back to the game kembali. Suaraku masih belum pulih nih ya. Dan kita kembali juga untuk saat ini dimana dari karakter berbaju ini namanya Krishna ya. Namanya Krishna teman-teman. Wajar sekali ya dia menggunakan satu avatar berwarna biru. Gue takut dikira rasis ya, takutnya kalau misalkan gue sebut kulitnya. Tapi kita lihat kembali Krishna mungkin untuk posisi pertama dengan bisa dibilang ini ada 500 summit ya, 800 summit teman-teman, abang-abangan Mon Gaming tentunya. Dan kali ini Lorpan ada di posisi ketiga. Lorpan mencoba untuk memberikan satu buah hal yang cukup sejajar, pressure dilakukan dan sekarang Lorpan gue nggak ngerti nih ya. Lo tahu nggak ketika Lorpan dengan ada 2 orang yang harus terjatuh, gue yakin Lorpan sedang melakukan sebuah ritual teman-teman. Apa ritual yang sedang dilakukan oleh Lorpan adalah ayo bang, siapa yang namanya Siner, ayo Siner, lihat belakang lo Jing, lihat belakang lo Jing, lihat gua tempel lo, ayo lihat lo Jing, tapi nampaknya Siner masih bermain dengan sangat fokus di depan dan sudah sampai untuk gerakan 4 ground dan mereka mencoba untuk langsung melakukan jarak shortcut. Lorpan kembali untuk bergerak dan guys, gue sedikit menghemat energi gue ya karena 2 sesi yang bakal berjalan. Kalian tahu jumlah CP-nya ada 50 CP dan speednya tidak terlalu cepat. Jadi jika gue habiskan energi gue untuk jarak sesi pertama itu bakal sangat tidak terlalu baik. Tetapi ini dia peringkat 2, 3 dan keempatnya dan kelimanya cukup tipis tentunya. Dan sekarang kita bakal memantau untuk peringkat pertama. Di manakah seorang Krishna? Where are you Krishna? Wah gak mungkin sih sejauh itu ya. Ini kah? Krishna terjatuh kah? Krishna terjatuh teman-teman. Kita track dulu. Ini dia Krishna teman-teman, benar sekali. Dan sekarang berarti posisi untuk biara pertamanya ada seorang Siner dengan Lorpan yang tipis banget untuk biara peringkat kedua. Oke, masih sangat intens untuk pergerakan mereka berdua untuk beberapa obstacle tangga yang cukup bisa dibilang mekaniknya nggak terlalu besar karena obstacle tangganya diperapat dan tidak ada yang bohong teman-teman, atau tidak ada yang bolong atau tidak ada yang transparan di depan sana. Dan sekarang kita melihat di mana mereka coba untuk langsung jump in, langsung masuk untuk dive in, masuk ke arah menuju ke checkpoint selanjutnya. Dan tantangan demi tantangan mereka lewati kali ini Lorpan masih dengan jarak yang tidak terlalu jauh, peringkat 2-3-nya. Dan kita melihat juga di mana ada siapa tuh Golkar, bukan Kibo teman-teman, yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan sementara. Tapi sekarang kita lihat kali ini biar depan masih sibuk untuk mereka semua
melakukan pergerakan dengan cukup intens ya. Belum ada perbedaan yang cukup jauh. Masih close banget untuk mereka semua. Belum ada tekanan yang mungkin dilakukan oleh seorang Lorpan yang ada di peringkat kedua. Ini salah jalan dikit ya. Ini mereka adu shortcut sih. Oke. Nah, dengan invisible gini gue bisa masuk gol, teman-teman. Gue bisa ikutin, bro. Oke, Lorpan gue yakin FOMO sih. Dia ngikutin temen yang di depan. Gue yakin Lorpan posisi lain, tapi nggak tahu juga. Hafalan Lorpan udah pasti bakal mapping lebih awal ya. Dan sekarang Kibo di arah posisi ketiga dan posisi keempatnya ada. Oh, terjatuh. Oh my god, bukan gue invisible. Tapi untuk saat ini, back kembali. Di arah nomor 2 ada Sinner yang masih mencoba sengaja kayaknya ya. Ini Lorpan ya. Dia nggak mau menyalip nomor 1. Karena apa? Karena Lorpan ingin kisi-kisi ya. Mungkin nanti di CP 4849 baru nih Lorpan mencoba untuk memberikan pressure terhadap seorang Sinner. Untuk saat ini Lorpan ingin melakukan mekanik nyontek terlebih dahulu, teman-teman. Dia mau nyontek. Dia nggak terlalu hafal karena Sinner ini jika diperhatikan, lihat summitnya udah abang-abangan guys. Streamer juga yang namanya udah mendapatkan title streamer untuk di gunung ini. Gue yakin hafalannya udah sangat-sangat gokil tentunya. Dan Lorpan memanfaatkan seorang Sinner untuk kerja Rodi. Lorpan mempekerjakan Sinner untuk membuka jalan pergerakan nanti. Sinner hati-hati, ada backstab situation nanti. Ada backstab situation di mana Lorpan bakal memberikan pukulan untuk di arah left CP-nya. Tetapi kita akan melihat kembali untuk di arah posisi ketiga. Posisi ketiga ada seorang Krishna yang sebelumnya memimpin untuk di arah posisi pertama. Di arah early pergerakan nampaknya Krishna ini dia tidak ingin ya untuk posisi pertamanya yang tadinya dia pimpin. Tadi yang sebelumnya ketika Krishna terjatuh, Krishna harus lengser di posisi ke-6. Dan sekarang Krishna kembali untuk melewati beberapa orang dan menduduki di arah posisi ketiga. Tetapi lihat beberapa jarak yang cukup jauh terlihat antara posisi 1 dan 2-nya terhadap seorang Krishna yang berada untuk di arah posisi ketiga. Sedangkan di Kibo ada di posisi keempat dan ada lagi, oh ini admin. Dan ini siapa nih? Wanita, halo kakak. Ada siapa tuh? Princess siapa? Jangan lompat-lompat dong. Ada Princess kan namanya? Jalan please ya. Bisa berhenti nggak lo lompat? Woi, berhenti. Ya ampun, berhenti dikit bang. Lo gue mention bang. High value pokoknya. Itulah teman-teman ya, Pargoy namanya. Oke, di arah belakang masih berjuang juga 3 orang mencoba untuk ya melakukan gerakan yang cukup sentri. Dan kita langsung lihat untuk di arah depannya aja. Kita langsung pantau saja di mana dari seorang Lorpan. Oh, Lorpan WR juga Lorpan. Lorpan harus nampaknya Lorpan sekarang mempekerjakan Krishna. Sinner cukup jauh. Berarti artinya Lorpan, oh ini sebenarnya ini nggak nembus loh guys. Maksudnya ini kan nggak bohong loh. Ini bisa diinjak. Tadi gue nyoba ini bisa diinjak ya. Tapi nampaknya kita lihat kembali di mana. Momika nanti ya Momika ya. Abis end live ya guys, jangan di band tuh. Momika gue pengen tuh. Abis end live ya Momika. Bentar gue screenshot dulu nama TikToknya temen-temen. Oke, Momika abis live ya. Oke, let's go. Tenang aja. Ternyata sudah ada, daripada gue buka mic kan ada Momika di sini. Cuy, let's go. Semangat nih gue. Tungguin gue Momika. Nanti kita ready buat PG ya. Let's go. Tapi sekarang untuk saat ini 3 besar, jaraknya tidak terlalu berjauhan dari seorang Sinner mencoba untuk memberikan lompat ke arah hati-hati. Ini tricky banget. Salah sedikit lompatnya, pasti mereka zoom out kameranya. Ini bakal terjatuh tentunya. Tetapi nampaknya untuk kali ini seorang Krishna harus berada untuk daerah posisi kembali. Dan ini kayaknya untuk mereka ya. Yang merubah pergerakan mereka adalah Krishna terjatuh. Itu yang gue bilang, nggak semudah itu Krishna. Tidak semudah itu Krishna. Dan Krishna untuk dari close range-nya tidak terlalu close lagi. Range-nya sudah berjauhan. Saat ini sekarang Lorpan kembali menjalin kontraknya dengan seorang Sinner untuk membuka jalan ke depan. Dan Lorpan FOMO ikut kembali ke depan. Kita melihat di mana dari seorang Sinner, hati-hati. Ini tricky banget, terlihat tuh. Tricky banget untuk di atas. Jadi mereka harus melakukan pergerakan yang cukup presisi. Dan terlihat kembali di mana dari seorang Sinner lompatan masih berhasil. Lorpan pun menyambut untuk obstacle di depannya. Sinner pun berhasil kembali disusul dengan seorang Lorpan yang masih berhasil untuk melewati obstacle-nya. Dilempar lagi untuk mereka zigzag untuk melakukan pergerakan. Nggak kesini Lorpan, gua pun ngiranya kesini, tapi ternyata kesana dan Lorpan hampir. Tadi, wow, kalau misalkan tanpa adanya Sinner, gue yakin Lorpan lurus ke sana tadi. Udah ada pergerakan, gue tahu nih Lorpan bakal lurus ke sana. Untung dia mempekerjakan seorang Sinner sehingga Lorpan masih bisa untuk menjaga jaraknya. Dan benar sekali keputusan Lorpan untuk di arah posisi kedua karena Sinner dikerjakan oleh seorang Lorpan, tapi Sinner masih di arah posisi pertama. Dan untuk ada Krishna mencoba untuk berjuang di arah posisi ketiganya. Di arah belakang ada seorang Kibo. Kita melihat kembali juga di mana Kibo. Oke, masih cukup aman untuk saat ini seorang Kibo melewati tangga demi tangga obstacle dan di arah belakangnya ini jauh banget bro. Oke ya, gue bakal coba untuk langsung mengintai untuk di area belakang dan gue lihat tuh nggak ada lagi ya teman-teman ya. Jauh banget jaraknya di sini nih. Sekarang. Jaraknya di sini teman-teman. Ada dari 2 orang. Expenzo sama satu lagi nih. Siapa namanya? Mayor Teddy. Oke. Kita langsung menuju ke area depan terlebih dahulu kembali untuk melihat pergerakan dari seorang Sinner dan Lorpan nampaknya sudah langsung. Jaraknya agak sedikit ada beberapa pergerakan yang cukup berbeda. Yang tadinya cukup close banget untuk dari range-nya, tapi sekarang Lorpan nampaknya harus berpikir kembali bagaimana caranya agar posisinya mendekat kembali. Karena jika kita perhatikan Sinner ini, waduh, bentar guys, kok gue ngos-ngosan ya? Gue belum pulih nih akibat kemarin ya. Guys, gue izin minum bentar ya. Bentar. Oke.
Kita hemat dulu energinya. Dan kali ini kita melihat juga di mana dari seorang Lorpan. Oh, masih mencoba. Hati-hati Krishna di belakang. Krishna mencoba untuk menjadikan satu buah kesalahan atau mistake dari seorang Lorpan menjadi satu buah chance yang bisa membuat seorang Krishna sedikit memperkecil jarak tertinggal dari seorang Lorpan di arah depannya. Sedangkan kita melihat kembali dari seorang Sinner memimpin di arah depan. Tapi Sinner orangnya netting banget ya, overthinking parah dari seorang Sinner. Dan Sinner ini beberapa kali sering melakukan gerakan untuk watch your six atau melihat untuk di area belakang, bahwa Sinner mencoba untuk memperhatikan seberapa jauh lawan ditinggal oleh seorang Sinner. Dan untuk saat ini Sinner masih bisa untuk memimpin dan Lorpan berada di posisi kedua. Dan kita melihat kembali juga di mana ada Krishna di posisi ketiga dan Kibo. Oh, sebentar lagi manusia kuning dan manusia biru akan mencoba untuk berhadapan, tapi nampaknya jarak dari seorang Kibo dan seorang Krishna masih cukup jauh. Dan kita melihat maju seorang Lorpan yang tetap melakukan pergerakan kembali menuju ke arah checkpointnya di depan sana, bergerak kembali untuk melewati beberapa obstacle. Hati-hati, memang terlihat obstacle-nya tidak terlalu hard, tapi it's very hard jika tidak terlalu fokus. Dan kali ini Lorpan masih berjuang, sedangkan untuk di arah depannya kita melihat kembali juga di mana Sinner, where are you Sinner? Dan Sinner sudah melewati bahkan sudah masuk untuk gerakan perground ya dari seorang Sinner untuk saat ini. Dan kita melihat kembali di mana Sinner sudah sampai untuk di checkpoint 48. Beberapa checkpoint lagi, apakah kita bakal mengantarkan seorang Sinner yang bakal menuju ke arah summitnya untuk di arah game yang pertama atau di arah sesi yang pertama? Tenang saja, masih ada sesi yang kedua yang bakal kita saksikan. Dan seorang Sinner terjatuh. Oh my god, Sinner untungnya jaraknya udah diatur sama seorang Sinner. Kalau misalkan Sinner tadi nggak meninggalkan cukup jauh, gue yakin Lorpan bakal dipersilakan untuk di arah posisi pertama. Hati-hati tentunya. Dan sekarang kita melihat kembali juga di mana seorang Sinner terjatuh. Oh my god, and this is it. Lorpan Irfan Maulana berhasil untuk bisa berada di posisi yang pertama. Dan apakah ini bakal menjadi real untuk seorang Lorpan untuk menduduki untuk posisi yang pertama ya? Karena kita melihat kembali juga di mana dari seorang Lorpan tetap menjalani beberapa area dengan sisa checkpoint yang masih terlihat di depan sana. Dan sekarang Spotify gue ngambek cuy. Oke, nggak pakai lagu dulu. Dan kali ini kita melihat kembali seorang Lorpan mencoba. Sebentar lagi bakal ada gelombang Selat Sunda yang bakal menghalangi seorang Lorpan. Dan ini adalah beberapa tantangan terakhir. Dan Lorpan jangan sampai ada mistake, karena di belakang seorang Sunda masih membayang-bayangi pergerakan seorang Lorpan. Dan sekarang kita melihat kembali juga di seorang Lorpan tetap dengan sangat fokus, satu tangga demi tangga coba untuk masih dilewati. Dan kali ini mekaniknya bisa dibilang mereka harus stabil banget untuk melakukan pergerakan, karena tangganya dengan obstacle yang cukup memutar membentuk badai di arah Selat Sunda, membuat seorang Lorpan harus bisa memberikan sebuah fokus sistemnya. Tapi Sinner di posisi kedua dan posisi ketiga ada seorang Kibo, dan nampaknya Krishna harus tersalip oleh seorang Kibo yang berada di jarak posisi yang ketiga. Dan kita melihat kembali juga di mana dari seorang Lorpan tetap menjaga kestabilan lompatannya, tetap tidak mau mengalah. Hati-hati, hampir saja sedikit tersenggol, sedikit terhambat oleh ujung obstacle dari tangga yang terlihat di depan sana. Dan sekarang ini dia tiga besar kita yang bakal menuju ke arah CP-nya untuk menuju ke summit. Tapi nampaknya Lorpan untuk kali ini sudah berhasil untuk mencurahkan perground. Dan let's go Lorpan, this is it. Dia harus memilih untuk beberapa obstacle yang sedikit sulit nampaknya, tetapi gampang untuk dilewati. Dan sekarang kita kembali di mana Lorpan memilih untuk ke arah kiri untuk memberikan sebuah lompatan terakhir atau gerakan terakhir yang mungkin bakal memberikan satu buah hal yang cukup nyata untuk Lorpan menuju ke summit. Apakah ini bakal hal yang nyata untuk Lorpan? Tapi kita nggak tahu Lorpan. Apakah ini bakal menjadi pergerakan terakhir? Dan Lorpan masih memimpin karena Sinner berada cukup dengan area yang cukup berdekatan. Tapi Lorpan tetap menjaga kestabilannya. Di depan sana disusul oleh seorang Sinner di posisi kedua, dan posisi ketiga ada seorang Kibo yang mencoba untuk menyusul juga kenapa seorang Lorpan. Oke, masih berpikir menaiki kembali satu obstacle, disusul oleh seorang Sinner. Satu jalur yang sangat sama digunakan, dan sekarang tinggal lurus masih summit di depan sana Lorpan. Dan apakah ini Lorpan akan memimpin untuk di arah summit, untuk di arah posisi yang pertama dengan Sinner yang berada dengan jarak yang cukup berdekatan. Dan bahkan ini yang gue bilang tadi, Lorpan mempekerjakan Sinner untuk membuka jalan, dan di backstep oleh seorang Lorpan mengantarkan Lorpan untuk di arah posisi pertama. Dan this is it, our champion Lorpan. Dan di posisi kedua ada seorang Sinner, dan di posisi ketiga akan disusul oleh seorang Kibo yang sudah segera untuk langsung saja melewati area finish. Ini dia tiga besar kita. Wow, udah gua bilang teman-teman, udah gua spill kisi-kisinya di awal. Lorpan sengaja untuk mempersilahkan Sinner ada di depannya, karena Lorpan melihat Sinner mempunyai title streamer dan dia mempunyai summit yang cukup banyak. Gua yakin nih, ini bocah-bocah nih, abang-abang